Shalom dan selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali di channel Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui channel ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan setiap pagi. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan di channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kami untuk kami bersama-sama kembali merenungkan firman-Mu. Sebelum anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka akan diberkati kembali melalui firman-Mu dan mereka kembali akan didoakan. Itu sebabnya berfirmanlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu dan hamba akan mendoakan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan pagi hari ini sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Untuk menjadi renungan harian kita adalah dari Mazmur pasal 42 mulai ayat 1 sampai ayat 12. Di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini saudara adalah tentang pertolongan Tuhan. Dari beberapa seri video tentang pertolongan Tuhan, di dalam seri ini kita masih berbicara, kita masih belajar tentang pertolongan Tuhan. Kita akan semakin banyak belajar tentang pertolongan Tuhan saudara, untuk semakin memahami bagaimana supaya kita mengalami pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Untuk semakin kita memahami bagaimana Allah menyatakan pertolongannya dalam hidup kita. Saya percaya setiap saudara saat ini merindukan pertolongan Tuhan. Setiap saudara membutuhkan pertolongan Tuhan. Adakah saudara sedang ada dalam satu kondisi, satu keadaan di mana saudara membutuhkan pertolongan? Dan hanya Tuhanlah yang menjadi penolong sejati di dalam kehidupan kita saudara. Di video-video sebelumnya saya sudah menegaskan bahwa kalau kita mengharapkan pertolongan dari manusia, maka kita akan kecewa. Bahkan bukan hanya kecewa, kalau kita mengandalkan manusia, selain kecewa, firman Allah juga menegaskan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Itu sebabnya harapkanlah pertolongan daripada Tuhan. Jangan harapkan dan jangan andalkan manusia. Bahkan jangan andalkan diri saudara sendiri. Karena saudara sendiri tidak bisa menolong diri saudara. Kita manusia terbatas, kita tidak mampu dengan kekuatan kita. Dan selain kita juga terbatas dan tidak mampu saudara, ketika kita mengandalkan kekuatan kita, firman Allah juga menegaskan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Jadi di dalam kehidupan ini, dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dalam segala keadaan yang kita alami, andalkanlah Tuhan dan harapkan pertolongan daripada Tuhan. Itu yang saya rindu kita belajar saudara. Bagaimana supaya kita mengalami pertolongan daripada Tuhan. Adapun di dalam teks firman Tuhan ini saudara, kita akan belajar dari kehidupan Bani Korah. Bagaimana mereka menyaksikan Tuhan menolong kehidupan mereka. Saya akan membacakan firman Tuhan ini saudara secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya kepada setiap saudara secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara sistematis dan objektif supaya saudara gampang memahami firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan di pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur pasal 42 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Kerinduan kepada Allah untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup.
Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, "Di mana Allahmu?" Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar, samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian satu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, "Mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, 'Di mana Allahmu?' Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Puji Tuhan, saudara. Adapun konteks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Bani Korah menceritakan, mengungkapkan tentang pengalamannya dalam perjalanan kehidupannya. Di mana di dalam perjalanan kehidupannya, saudara, dia menghadapi satu kondisi, satu keadaan yang sulit, satu keadaan yang orang-orang juga melihat dan menyaksikan betapa sulit kehidupannya, betapa besar masalahnya, betapa berat bebannya. Sampai-sampai, saudara, 2 kali orang lain menegaskan. Ayat 6 misalnya dikatakan, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Di sana dikatakan, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku?" Dia mengalami jiwa yang tertekan oleh karena masalah, persoalan, beban yang dia alami dalam kehidupannya, saudara. Bahkan ayat 4 dikatakan, "Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, 'Di mana Allahmu?'" Sampai-sampai dia berkata bahwa air matanya menjadi makanannya siang dan malam. Karena begitu banyaknya air mata mengalir oleh karena situasi yang dia alami. Begitu banyaknya air mata mengalir oleh karena beratnya beban yang dia pikul. Dan dalam situasi yang berat tersebut, orang-orang malah sambil mengejek berkata, "Di mana Allahmu? Di mana Tuhanmu yang katanya ajaib? Di mana Tuhanmu yang katanya sanggup menolong? Di mana Tuhanmu yang katanya sanggup menyembuhkan, sanggup memberkati?" Dan bukan hanya sekali, saudara. Di ayat 10 juga pemazmur ini berkata, "Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, 'Di mana Allahmu?'" Musuh-musuhnya mengejek dia, "Di mana Tuhanmu? Kenapa hidupmu menderita? Katanya Tuhan sanggup menolong, tapi sampai saat ini kami tidak melihat Tuhanmu menolong. Di mana Tuhanmu? Di mana Tuhanmu?" Dengar, saudara, mungkin itu yang sedang saudara alami saat ini. Orang-orang mungkin berkata kepada saudara, "Kenapa hidupmu menderita kalau memang Tuhan itu sanggup menolong kamu?" Mungkin saudara adalah orang yang setia beribadah. Saudara adalah orang yang terlibat dalam pelayanan. Bahkan saudara mungkin orang yang hidup dalam pelayanan.
Lalu kemudian hidup saudara penuh beban, hidup saudara penuh masalah, persoalan. Lalu kemudian orang-orang berkata, kalau memang kamu pelayan Tuhan, kenapa kamu tidak mengalami mujizat? Kalau memang kamu anak Tuhan, setia beribadah, di mana Tuhanmu yang katanya sanggup menolong? Itu yang dialami oleh Bani Korah ini, saudara. Orang-orang mengejek, di mana Allahmu, di mana Tuhanmu yang katanya sanggup menolong, di mana Tuhanmu yang katanya sanggup melakukan mujizat. Mendengar itu, pemazmur Bani Korah ini berkata, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Begitu tertekannya dia, begitu menderitanya dia, sampai air mata menjadi makanan siang dan malam, saudara. Saat ini apa yang saudara alami dalam kehidupan saudara? Adakah saudara sedang mengalami kehidupan yang sulit? Dan rindukah saudara mengalami pertolongan Tuhan? Ketahuilah, dalam situasi yang sulit yang dialami oleh pemazmur ini, Bani Korah ini, dan kemudian air mata menjadi makanan siang dan malam, jiwa tertekan. Lalu kemudian orang-orang berkata, di mana Allahmu, di mana Allahmu? Tetapi pada akhirnya pemazmur ini menegaskan di ayat yang ke-6, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Yang kedua, dia tegaskan juga di ayat 12, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah dalam diriku, berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Dengar saudara, pemazmur ini akhirnya menyaksikan bahwa dalam perjalanan hidup yang berat itu, pada akhirnya dia mengalami pertolongan Tuhan. Pada akhirnya dia melihat, dia menyaksikan pertolongan Tuhan dahsyat bekerja di dalam dirinya. Itu yang saya rindu kita belajar, saudara. Bagaimana sehingga dalam beban berat yang dia alami, pada akhirnya pemazmur ini mengalami pertolongan Tuhan. Bagaimana dia mengalami pertolongan Tuhan? Apa yang dia lakukan sehingga pada akhirnya pertolongan Tuhan nyata di dalam kehidupannya, saudara. Yang pertama, di ayat 1 sampai ayat yang keempat, di sana dikatakan, untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang dan melihat Allah? Saudara, pemazmur ini menegaskan tentang kerinduannya kepada Tuhan. Dia berkata, seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan engkau. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang dan melihat Allah? Yang pertama kita melihat di sini, mengapa pada akhirnya pemazmur ini mengalami pertolongan Tuhan yang dahsyat dalam hidupnya, saudara. Karena dia merindukan Tuhan di dalam perjalanan hidupnya. Karena dia haus akan Tuhan. Dia berkata, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Hatinya haus akan Tuhan, jiwanya haus akan Tuhan. Sehingga pada akhirnya dia mengalami pertolongan Tuhan. Setiap saudara yang mendengarkan renungan ini, kalau hari ini saudara rindu mengalami pertolongan Tuhan dalam segala aktivitas saudara, bahkan di sepanjang hidup saudara, saudara rindu pertolongan Tuhan dalam segala aktivitas saudara, maka yang pertama yang saya dan saudara harus lakukan di dalam perjalanan hidup kita adalah, mari kita merindukan Tuhan dengan kerinduan yang paling dalam. Di mana pemazmur ini berkata, seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Kalau dikatakan seperti rusa merindukan sungai yang berair, saudara, di mana di sana ada beberapa musim, dan ada musim kering, saudara, di mana di sana hewan-hewan akan menantikan dalam waktu yang lama sekali
sampai akhirnya mereka mendapatkan air karena sungai-sungai pun kering oleh karena kemarau. Itu yang sering terjadi. Tetapi pemazmur ini berkata, seperti rusa merindukan sungai yang berair. Artinya begitu rindunya karena sudah begitu lama tidak ada air mengalir dari sungai. Begitu rindunya, begitu hausnya. Dan begitulah gambaran yang ditegaskan oleh pemazmur ini tentang kerinduannya kepada Tuhan. Sehingga pada akhirnya dia mengalami pertolongan Tuhan. Dan dia mengalami pertolongan Tuhan. Kenapa saudara? Karena dia begitu merindukan Tuhan dengan kerinduan yang paling dalam saudara. Dia haus akan Tuhan. Dia begitu rindu dan hausnya akan Tuhan. Dengan kehausan dan kerinduan yang paling dalam. Saat ini yang menjadi pertanyaannya saudara, seberapa haus saudara akan Tuhan? Kalau saudara rindu pertolongan Tuhan, pertanyaannya sebenarnya adalah bukan di mana pertolongan Tuhan, bagaimana Tuhan menolong, apakah Tuhan berkuasa menolong, bukan di situ. Karena Allah punya cara untuk menolong kita dan Dia sanggup menolong kita dalam segala masalah dan persoalan kita. Tetapi pertanyaannya yang pertama adalah, apakah kita merindukan Tuhan? Karena kalau kita merindukan Tuhan, maka Dia yang akan menyatakan mujizatnya, Dia yang akan menyatakan pertolongannya bagi saya dan saudara. Jadi yang pertama, rindukan Tuhan dalam hidup kita. Kalau selama ini saudara sadar saudara jauh dari Tuhan. Kalau selama ini saudara sadar bahwa saudara gersang. Ini waktunya untuk saudara datang kepada Tuhan. Ini waktunya untuk saudara rindu dan haus akan Tuhan. Rindu dan hauslah akan Tuhan saudara. Maka saudara akan mendapatkan pertolongan Tuhan di sana. Rindu dan hauslah akan Tuhan, maka saudara akan menemukan pertolongan Tuhan di sana. Ketika saudara merindukan Dia, saudara akan melihat bagaimana Tuhan menolong kehidupan saudara. Bagaimana Tuhan menyatakan pertolongannya yang dahsyat di dalam kehidupan saudara. Itu yang pertama saudara. Untuk mengalami pertolongan Tuhan, rindu dan hauslah akan Tuhan. Lalu kemudian yang kelima saudara. Di sana ayat yang kelima di sana ditegaskan. Inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Saudara, yang kedua pemazmur ini menegaskan bahwa sementara jiwaku gundah gulana, sementara jiwaku tertekan, sementara jiwaku sedang ada dalam masalah yang berat, Dia berkata, di sana Dia malah berjuang bagaimana Dia berjalan maju dalam kepadatan manusia, menjadi yang terdepan, mendahului semua orang melangkah ke rumah Allah. Artinya saudara, dalam ibadahnya Dia menjadi yang terdepan. Sekalipun dia sedang mengalami jiwa yang gundah gulana, sekalipun masalahnya berat, sekalipun hidupnya sulit, sekalipun hidupnya rumit saudara, tetapi dalam semua situasi dan kondisi yang dia alami tersebut, dia berjuang untuk menjadi yang terdepan dalam ibadahnya kepada Tuhan. Saudara, hari ini kalau saudara rindu mengalami pertolongan Tuhan, jadilah anak Tuhan yang terdepan untuk beribadah, untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Jadi yang terdepan saudara. Jangan saudara menjadi orang yang menggenapi firman Tuhan, di mana firman Tuhan berkata bahwa yang terdahulu menjadi yang terkemudian dan yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Jangan sampai saudara menggenapi yang terdahulu menjadi terkemudian. Tetapi biarlah setiap kita tetap menjadi yang terdahulu. Sekali lagi, biarlah setiap kita tetap menjadi yang terdahulu ketika kita terus menjadi yang terdepan untuk
beribadah kepada Tuhan, menjadi yang terdepan untuk datang di hadirat Tuhan. Setiap saudara yang mendengarkan renungan ini, mari renungkan kehidupan saudara. Adakah saudara menjadi yang terdepan dalam beribadah kepada Tuhan, menjadi yang terdepan untuk datang ke hadirat Tuhan, menjadi yang terdepan untuk datang beribadah dalam ibadah rutin saudara? Atau jangan-jangan hari ini saudara sedang ada di tempat yang paling belakang? Artinya apa saudara? Malah saudara sudah lupa untuk beribadah. Saudara lupa untuk datang menyembah Tuhan. Kalau saudara rindu pertolongan daripada Tuhan, jadilah yang terdahulu, jadilah yang terdepan, maka saudara akan mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupan saudara. Kemudian yang terakhir saudara, bagaimana pemazmur ini mengalami pertolongan Tuhan? Di ayat yang ke-6 di sana dikatakan, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Ayat yang ke-12, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Saudara, di dalam kedua ayat ini, sebelum pemazmur ini menegaskan bahwa Tuhanlah penolong dan Allahnya, dikatakan bahwa mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, berharaplah kepada Tuhan. Artinya apa yang dilakukan pemazmur ini sehingga pada akhirnya dia mengalami pertolongan Tuhan. Dia mendorong dirinya, jiwanya untuk berharap kepada Tuhan. Dia mengarahkan hidupnya untuk berharap kepada Tuhan. Dia mendorong dirinya, jiwanya untuk berharap kepada Tuhan. Biarlah saat ini saudara, sekalipun jiwamu sedang tertekan, sekalipun masalahmu sedang berat, sekalipun hidupmu sedang sulit, persoalanmu sedang rumit, jangan putus asa saudara. Tapi mari arahkan jiwa saudara untuk berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Arahkan jiwa saudara untuk sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan di dalam perjalanan hidup saudara. Jangan putus asa, jangan lemah, jangan undur. Sekalipun berat persoalan kehidupan saudara, tapi arahkan jiwa saudara untuk berharap kepada Dia. Dan kemudian satu lagi saudara yang dilakukan oleh pemazmur ini, di ayat 9 dia berkata, "Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, satu doa kepada Allah kehidupanku." Saudara, yang terakhir di sini dikatakan bahwa ketika Tuhan memerintahkan kasih setianya, maka dia berkata, pada malam hari aku nyanyikan satu nyanyian dan aku naikkan satu doa. Artinya dia belajar bersyukur atas pertolongan Tuhan. Pemazmur ini belajar bersyukur atas berkat Tuhan, atas mujizat Tuhan yang dia alami dalam kehidupannya. Dia menaikkan pujian, dia menaikkan doa kepada Tuhan ketika dia mengalami pertolongan Tuhan. Demikian juga saya dan saudara hari ini. Mari kita belajar mengucap syukur atas segala pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Jangan lupa bersyukur saudara, karena ketika kita tahu bersyukur, Allah akan semakin mempercayakan perkara besar di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama saat ini saudara, di mana kita sudah belajar dari Bani Korah, di mana dia menyaksikan bahwa Tuhanlah yang menjadi penolong dalam hidupnya. Dan kemudian dia menegaskan apa yang dia lakukan sehingga dia pada akhirnya mengalami pertolongan Tuhan. Yang pertama, dia berkata bahwa dia begitu merindukan Tuhan, bahkan seperti rusa merindukan sungai yang berair. Dia menjadi yang terdepan untuk beribadah, dia dahului semua orang. Dan dia mengarahkan jiwanya untuk berharap kepada Tuhan. Dan bahkan saudara, dia tidak lupa bersyukur dan berdoa kepada Tuhan ketika Tuhan memberkati dia. Saat ini dalam perjalanan hidup saudara, apapun yang saudara alami, mari harapkan pertolongan daripada Tuhan. Alami pertolongan Tuhan dengan
merindukan Tuhan selalu, dengan menjadi yang terdepan untuk datang beribadah kepada Tuhan, dan dengan mengarahkan jiwa kita untuk berharap kepada Tuhan, dan dengan selalu ingat untuk bersyukur dan berdoa atas segala berkat Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, di mana kami sudah belajar ya Tuhan, bahwa kami akan mengalami pertolongan-Mu ketika kami terus merindukan Engkau, ketika kami menjadi yang terdepan untuk mencari Engkau, dan ketika kami mengarahkan jiwa kami kepadamu ya Tuhan, dan ketika kami tidak lupa bersyukur dan berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama di pagi hari ini. Bapa yang baik, saat ini ya Tuhan, berkati semua anak-anak-Mu, ajar mereka menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan biarlah janji firman-Mu digenapi dalam hidup mereka. Dan sebentar lagi ya Bapa, sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, hamba juga mau berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka, dalam segala pergumulan mereka, dalam segala apa yang mereka kerjakan di sepanjang hari ini. Hamba akan menopang anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini di dalam doa, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah meneguhkan iman saudara, telah memberkati saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, supaya saudara diberkati oleh Tuhan, apa yang saudara kerjakan berhasil dan disertai oleh Tuhan. Mari datang kepada Tuhan saudara dengan sikap berdoa, rendahkan hati di hadapan Tuhan, datang dengan penuh iman bahwa Allah peduli dan Allah berkuasa untuk menolong saudara dalam segala kerinduan saudara. Mari kita berdoa bersama saudara. Saya akan menopang saudara di dalam segala pergumulan saudara. Saya akan berdoa bagi saudara dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba akan berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Kami bersyukur kalau saat ini anak-anak-Mu telah diberkati melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu meneguhkan iman mereka dan membangkitkan iman mereka ya Tuhan. Dan saat ini hamba berdoa buat segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Hamba berdoa supaya Tuhan menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka. Karena ketika Engkau menyertai mereka, Engkau akan menjadikan mereka berhasil ya Tuhan dalam segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Itu sebabnya sertai mereka ya Tuhan. Engkau hadir bagi mereka, Engkau hadir dalam segala aktivitas mereka, Engkau bekerja dalam segala aktivitas mereka yang mereka kerjakan di sepanjang hari ini ya Tuhan. Dan hamba berdoa, biarlah damai Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka dalam mereka mengerjakan segala aktivitas mereka. Karena ketika damai-Mu memenuhi mereka, maka mereka akan mengerjakan semuanya secara maksimal. Dan ketika mereka mengerjakannya secara maksimal, mereka akan berhasil. Itu sebabnya biarlah damai Tuhan memenuhi setiap hati anak-Mu dalam melaksanakan segala aktivitas dan kegiatan mereka ya Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, jadikan apapun yang mereka kerjakan hari ini, mereka berhasil. Apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Engkau jadikan mereka berhasil. Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang campur tangan dan menjadikan anak-anak-Mu ini berhasil. Hamba rindu ya Tuhan mendengar kesaksian-kesaksian mereka, di mana melalui doa-doa yang dinaikkan kepada mereka untuk segala aktivitas mereka setiap hari, mereka mengalami keberhasilan, mereka ditolong oleh Tuhan, mereka diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya campur tangan-Mu nyata atas mereka dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Beri hikmat bagi mereka supaya mereka mengerjakan semuanya dengan baik. Biarlah hikmat-Mu memenuhi mereka ya Tuhan, sehingga mereka melaksanakan segala aktivitas mereka dalam bidang apapun itu
yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan ketika hikmat-Mu memenuhi hati dan pikiran mereka. Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu ini Tuhan, untuk mereka menjadi orang-orang yang jujur dan melakukan yang terbaik dalam segala pekerjaan dan aktivitas mereka. Ajar mereka sadar selalu ya Tuhan bahwa mereka anak-anak Tuhan, dan bahwa mereka harus mengerjakan yang terbaik. Mereka harus melakukan yang terbaik. Dan ketika mereka melakukan yang terbaik, Engkau bekerja dan menyatakan mujizat-Mu untuk mengerjakan keberhasilan dalam hidup anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba rindu berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan. Hamba terlebih dahulu berdoa bagi para petani ya Bapa. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan memberkati mereka, Tuhan campur tangan bagi mereka, berikan mereka hikmat dalam mereka melaksanakan pertanian mereka, sehingga pertanian mereka semakin berkembang dan semakin modern ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh, bisa berbuah, dan mereka akan berhasil ya Tuhan. Mereka akan mendapat keuntungan dari apa yang mereka tanam. Berkati tanaman-tanaman mereka sehingga mereka bisa berhasil. Tolong para petani ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa bagi para pedagang. Tuhan tolong para pedagang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati barang-barang yang mereka perjualbelikan, biar semuanya bisa berjalan dengan baik, semuanya bisa berjalan dengan lancar, dan mereka bisa berhasil, mereka bisa beruntung ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ya Bapa yang berprofesi sebagai pedagang, berkati apa yang mereka perdagangkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan hamba berdoa bagi para buruh ya Tuhan. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka, Tuhan campur tangan atas mereka dalam pekerjaan yang mereka lakukan, dalam kegiatan yang mereka kerjakan. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu, bela anak-anak-Mu, dan kerjakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Tuhan tolong mereka supaya dalam situasi-situasi ini Engkau tetap campur tangan, sehingga mereka tetap bisa berhasil sebagai anak-anak Tuhan. Ketika Engkau bekerja dalam kehidupan mereka, Engkau bekerja dalam usaha dan bisnis mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan anak-anak-Mu berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, tolong anak-anak-Mu untuk mereka bisa berhasil dalam usaha dan bisnis mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan mereka hikmat untuk mengembangkannya, sehingga mereka bisa berhasil dan mereka bisa menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi para karyawan, para pegawai. Tuhan tolong dalam bidang apapun mereka, dimanapun mereka bekerja ya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sebagai karyawan ya Tuhan. Tolong mereka sehingga mereka melakukan yang terbaik, dan mereka bisa dipromosikan, dan mereka bisa berhasil dalam apa yang mereka kerjakan, sehingga mereka semakin meningkat dalam pekerjaan mereka masing-masing. Tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, bela anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa bagi para PNS. Tuhan tolong para PNS ya Tuhan, biar dalam mereka melakukan tanggung jawab mereka, mereka melakukan yang terbaik, karena mereka sedang mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Berkati para PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam bidang mereka masing-masing, mereka lakukan yang terbaik. Mereka lakukan yang terbaik dalam nama Yesus. Berkati juga para TNI Polri ya Tuhan. Berkati juga mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka dalam mengemban tugas dan tanggung jawab mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati mereka. Berkati juga para medis ya Tuhan. Tuhan tolong mereka, Tuhan campur tangan atas mereka, biar mereka melakukan yang terbaik dalam merawat jiwa-jiwa ya Tuhan, supaya mereka bisa sehat
ketika dirawat oleh para tenaga medis. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati para medis ini, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Biar apa yang mereka kerjakan itu semua benar-benar memberkati orang-orang yang mereka rawat, benar-benar bisa menolong orang-orang yang mereka rawat untuk mereka mengalami kesembuhan. Dan hamba juga berdoa di masa ini biarlah Tuhan memberkati para medis, menjaga, melindungi mereka dalam melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang memberkati para medis ya Tuhan. Dan hamba juga berdoa saat ini bagi anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang ada dalam pengangguran. Mereka belum mendapatkan pekerjaan. Ada begitu banyak anak-anak-Mu di kolom komentar memohon doa supaya mereka dapat pekerjaan. Dan saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, yang mereka sedang mencari pekerjaan, mereka sedang menganggur. Tuhan tolong mereka, Tuhan buka jalan dan berkati mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, pekerjaan yang terbaik untuk mencukupi kebutuhan mereka dan keluarga mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati mereka di masa-masa pengangguran mereka dan buka jalan, buka pintu bagi mereka. Bahkan hamba berdoa bagi para pensiunan. Ya Tuhan, biarlah di masa tua mereka, Tuhan tolong mereka semangat, sukacita Tuhan memenuhi kehidupan mereka, sehingga mereka bisa menjalani hidup mereka dengan bersukacita, penuh damai sejahtera Tuhan. Berikan kesehatan bagi mereka, Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka semua anak-anak-Mu para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang menjalankan profesi mereka yang belum disebutkan. Apapun yang menjadi profesi mereka, kalau itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, hamba berdoa supaya mereka diberkati dalam mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sepanjang hari ini. Hamba berdoa, semua anak-anak-Mu ini Tuhan, ajar mereka melakukan yang terbaik, mengerjakan yang terbaik, sehingga hasilnya juga mereka akan mendapatkan yang terbaik. Berkati mereka dalam semua profesi mereka Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Jagai, lindungi, sertai semua anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Berikan kesehatan yang sempurna bagi mereka selalu dalam mereka menjalani hari-hari mereka. Berikan mereka kesehatan. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, hamba berdoa, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit, apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan cabut segala penyakit dari dalam tubuh mereka. Dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak-Mu Bapa. Kesehatan mereka Tuhan memberkati. Bapa yang baik, saat ini jika ada anak-anak-Mu yang sedang memikul beban, masalah, persoalan, beban berat, Tuhan yang menolong, Tuhan yang campur tangan, ulurkan tangan-Mu jamah dan angkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Bahkan hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-Mu, karena dari tengah keluargalah mereka datang, dan keluargalah yang menopang mereka supaya mereka bisa berhasil. Dan saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu di tengah-tengah keluarga mereka, menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan, hamba juga berdoa ya Bapa, supaya semua anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur. Kami sungguh bersyukur buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan. Saat ini hamba serahkan semua anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati, Tuhan menolong anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sepanjang hari ini berkati seluruh kegiatan mereka. Tuhan jagai, lindungi, sertai, berkati mereka. Dalam nama Yesus, apa yang mereka kerjakan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Ini doa kesepakatan kami pagi hari ini. Kami naikkan kepada Tuhan dan kami percaya Tuhan sudah mendengar kami dan Tuhan menjawab anak-anak-Mu dengan dahsyat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya
Hari ini kembali saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara diberkati setelah saudara didoakan. Saya rindu saudara, kalau saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan dan melalui doa-doa pagi ini, dan kemudian saudara mengalami mujizat Tuhan, silakan saksikan mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan yang saudara alami di video-video channel ini saudara, supaya menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Puji Tuhan saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara akan mendapatkan video renungan baru setiap pagi. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, biarlah Tuhan memberkati saudara. Jadilah berkat bagi banyak orang. Lakukan yang terbaik dalam seluruh kehidupan saudara, dalam segala aktivitas saudara. Tuhan memberkati saudara dalam melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.